Selamat sore, salam sehat pemirsa Tempo. Kembali berjumpa dengan saya Burhan Solihin di Kabar Pandemi. Pemerintah di beberapa negara maju telah mulai melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 yang ketiga atau biasa disebut dengan vaksin booster. Di Amerika Serikat misalnya September lalu pemerintah sudah mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan suntikan vaksin booster untuk semua orang. Ini akibat datangnya infeksi varian Delta yang terus meningkat. Di Amerika sendiri saat ini gelombang ketiga sudah terjadi dan penyebaran virus corona semakin meluas dan lonjakan kasus COVID-19 telah menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa. Pada tahap awal, pemerintah setempat akan memberikan vaksin booster itu kepada petugas kesehatan, penghuni panti jompo, dan orang tua. Termasuk dalam kelompok pertama itu adalah vaksin dosis pertama dan vaksin kedua yang rencananya akan terus dilakukan hingga akhir 2021 ini. Di Indonesia sendiri, cita-cita untuk melaksanakan penyuntikan vaksin booster juga sudah dilaksanakan, khususnya untuk di tenaga medis. Dan ini rencananya akan diperluas ke masyarakat umum. Pemerintah melalui pengumuman resminya beberapa waktu lalu mengatakan Indonesia akan melaksanakan penyuntikan vaksin booster pada awal 2022. Saat ini penyuntikan itu masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah nanti vaksin booster akan dibagikan secara gratis atau ada yang berbayar? Nah, seperti apa persiapan Indonesia dalam menyambut pelaksanaan vaksin penguat untuk melawan COVID-19 ini? Siapa saja yang akan menerima vaksin ini dan seberapa penting vaksin tersebut? Bersama saya, Burhan Solihin, dalam program Kabar Pandemi vaksin booster. Kapan, untuk siapa, dan sepenting apa? Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung dengan kita narasumber Ibu Nadia, juru bicara dari Satgas COVID-19. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Burhan. Selamat sore. Terima kasih bergabung dengan diskusi kali ini, Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dan kita akan langsung berdiskusi dan bertanya-tanya. Ibu Nadia, sudah sejauh mana persiapan Indonesia dalam mempersiapkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster ini? Iya, jadi mengenai vaksin tambahan dosis ketiga, memang kita sudah merencanakan ya di anggaran kita berdasarkan tentunya informasi-informasi yang ada saat ini. Seperti kita ketahui, dikatakan bahwa adanya penurunan alamiah daripada vaksin tersebut setelah 6 bulan penyuntikan. Itu hasil daripada pada waktu itu studi yang dilakukan di Bandung. Kemudian kita juga ketahui bahwa adanya varian baru menyebabkan turunnya efikasi daripada vaksin ini. Nah, tetapi dalam rangka persiapan untuk perencanaan anggaran tahun 2022, pemerintah sudah tentunya memberikan masukan ya untuk kemudian vaksinasi dosis ketiga ini juga sudah masuk di dalam perencanaan 2022. Nah, kepada siapa saja vaksin ini kita berikan, tentunya saat ini kita ketahui secara lengkap uji klinis daripada booster ketiga tadi atau vaksinasi dosis ketiga tadi belum selesai ya. Hanya saja memang kalau kita melihat beberapa rekomendasi daripada salah satunya ya Joint Committee on Vaccination Inggris itu menganjurkan pemberian vaksinasi itu terutama pada kelompok-kelompok tertentu atau khususnya kelompok rentan. Yang pertama adalah tenaga kesehatan ya. Kemudian yang kedua adalah lansia yang berusia lebih dari 59 tahun dan yang terakhir adalah khusus untuk
dewasa di atas usia 18 tahun yang memiliki penyakit imunokompromis, artinya ada kelainan pada sistem kekebalan tubuhnya. Jadi mereka memang adalah orang-orang yang sangat beresiko. Nah, yang ini yang sudah di dalam rekomendasi daripada Joint Committee di Inggris tadi yang sudah memasukkan hal ini. SAGE pun atau Badan Imunisasi Internasional atau Global ini juga sudah memberikan rekomendasi yang sama. Nah, tentunya saat ini yang sudah kita persiapkan adalah pemberian vaksinasi dosis ketiga kepada lansia. Karena yang kepada tenaga kesehatan itu sudah kita lakukan secara darurat kemarin pada waktu tinggi-tingginya kasus di bulan Juli nih, Mas Burhan. Kalau boleh tahu waktu itu vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan itu sudah mencapai berapa juta orang, Ibu? Kalau sampai saat ini kita tahu bahwa vaksinasi sumber daya tenaga kesehatan itu mencapai angka 2,1 juta. Dan sudah semuanya mendapatkan dosis kedua secara lengkap ya, karena memang kemarin sempat ada yang masih penyintas dan sebagainya ya. Tapi saat ini untuk dosis kedua itu sudah menyelesaikan vaksinasinya. Dan kalau kita lihat untuk dosis ketiga untuk tenaga kesehatan ini sudah pada angka 90% ya. Yang artinya ya tinggal sedikit sekali tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi booster ketiga ini. Artinya setelah ini peluang besar bahwa vaksinasi ketiga itu akan dimassalkan tadi terutama untuk kelompok yang sudah disarankan oleh lembaga riset dunia tadi, Ibu ya, yaitu yang untuk kalangan lansia ya, untuk di tahap Ya. awal. Ya, jadi memang prioritas kedua itu adalah lansia. Tapi memang yang menjadi tantangan kita, lansia ini yang mendapatkan dosis secara lengkap baru 50% nih Mas Burhan. Jadi dari target 21,5 juta yang mendapatkan vaksinasi secara lengkap itu baru 11 juta lah, 10,9 juta. Artinya kurang lebih tadi baru 50%. Nah, sementara berbeda dengan tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan tadi hampir semuanya sudah mendapatkan dosis kedua dan bahkan pada waktu kita memulai vaksinasi booster ketiga di bulan Agustus saat ini sudah hampir 90% yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga tersebut. Oke, dengan melihat tantangan yang seperti itu, perkiraan pelaksanaan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini kira-kira di tahun 2022 akan dimulai kapan itu? Iya, jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita dalam memulai vaksinasi booster ini ya. Pertama, betul bahwa lansia itu menjadi salah satu rekomendasi untuk kemudian mendapatkan vaksinasi tambahan dosis ketiga ini. Tetapi kita pahami juga bahwa WHO menilai tidak ada urgensinya untuk memberikan vaksinasi dosis ketiga. Jadi vaksinasi kepada lansia itu pun juga merupakan himbauan. Dikarenakan memang kita ketahui situasi ketersediaan vaksin di global ini yang belum merata. Bahkan di tahun 2021 ini WHO itu hanya mentargetkan 40% minimal negara-negara itu sudah memvaksinasi sasaran penduduknya. Jadi artinya dari target WHO saja kita bisa melihat ada gap 60% ya di tahun 2021 ini untuk seluruh negara bisa mendapatkan vaksinasi untuk sasaran targetnya. Bahkan di tahun 2022 itu baru 70% target WHO negara-negara menyelesaikan vaksinasi dosis pertama dan keduanya. Jadi banyak juga negara-negara yang baru akan menyelesaikan vaksinasi atau memberikan akses vaksinasi kepada masyarakatnya atau kepada warganya itu di tahun 2023. Nah, dengan azas kesetaraan tentunya ini yang menjadi pertimbangan kita bahwa pemberian dosis ketiga ini masih akan perlu dikaji dan dipertimbangkan urgensinya.
Mengingat juga bahwa Indonesia adalah salah satu ketua dari COVAX Facility, yang artinya COVAX Facility ini menyuarakan kesetaraan vaksin bagi seluruh negara-negara di tataran global. Tetapi tadi seperti kami sampaikan, perencanaan ini sudah kita siapkan ya untuk di tahun 2022 dilaksanakan. Kalau memang nanti uji klinis sudah ada, data-data keamanan sudah ada, rekomendasi WHO sudah semakin jelas, kita akan memulai vaksinasi kepada para lansia ini setidaknya pada triwulan kedua ataupun awal semester kedua tahun 2022. Mengingat kondisi kita saat ini, kita masih harus fokus menyelesaikan vaksinasi kepada seluruh sasaran. Yang pertama adalah tentunya sasaran kita 208 juta sasaran awal ya Mas Burhannya, di mana kita tahu yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu baru 64% ya, 64,5% atau 134,5 juta, dan yang mendapatkan dosis kedua itu baru 43% atau 89,2 juta. Nah, ini PR yang harus kita kejar untuk kita bisa segera mengendalikan pandemi ini, menciptakan situasi kekebalan kelompok tadi atau kekebalan bersama tadi. Nah, di samping itu kita tahu Mas Burhannya bahwa Badan POM sendiri sudah mengeluarkan ya izin penggunaan darurat untuk penyuntikan pada anak usia 6 sampai 12 tahun ke bawah ya. Nah, ini berarti kan ada tambahan lagi dari 208 ditambah lagi kurang lebih 26 sampai dengan 27 juta anak usia 6 sampai dengan 12 tahun ke bawah. Nah, ini tentunya akan semakin menambah waktunya ya untuk kita menyelesaikan vaksinasi pada sasaran vaksinasi kita yang minimal 70% tadi. Oke, tahan dulu Bu, penjelasannya kayaknya perbincangan kita akan semakin menarik. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, vaksin booster, kapan, untuk siapa, dan sepenting apa. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Baik, kita lanjutkan diskusi kita tentang vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini dengan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI. Baik, Ibu, tadi kayaknya menarik ini kan gitu. Kalau kita lihat di luar negeri, misalnya seperti di Jerman, itu kan sekarang memasuki gelombang keempat ya kan. Tiba-tiba mereka lockdown semuanya kan gitu kan. COVID masih sangat-sangat mengancam. Nah, sementara tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nadia bahwa kita baru vaksinasi tahap 1 sekitar 60-an% ya Bu ya. Nah, jadi dengan cara yang dengan melihat peluang yang seperti ini, kira-kira seberapa besar probabilitas bahwa vaksin ketiga itu memang akan dilaksanakan di Indonesia? Ya, kalau untuk vaksin booster ini tentunya yang menjadi pertimbangan kita adalah hasil publikasi atau uji klinis yang harusnya sudah bisa selesai ya di akhir tahun ini yang dilakukan oleh banyak produsen vaksin ya. Kita tahu bahwa banyak negara yang memulai vaksinasi booster ketiga pun mereka lakukan secara bertahap, dan sebagian besar karena sudah mencapai cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2-nya itu lebih dari 50 atau bahkan lebih dari 60% ya dari sasaran vaksinasi. Nah, jadi
sangat memungkinkan kalau berdasarkan data-data sementara, tapi kembali lagi kita harus melihat prioritas daripada vaksinasi ini, karena tadi vaksinasi ini diutamakan dulu untuk mendapatkan dosis 1 dan 2. Dan yang kedua, concern kita adalah bagaimana pemenuhan vaksin ini, walaupun memang skenario yang saat ini disiapkan oleh pemerintah untuk program vaksinasi dosis ketiga ini, vaksin yang akan disediakan oleh pemerintah itu hanya ditujukan kepada kelompok PBI dan kelompok lansia ya. Artinya dua kelompok ini yang kemudian akan disediakan melalui program pemerintah. Nah, sementara untuk kelompok populasi lainnya itu akan dilakukan, artinya ada alternatif untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini dengan mekanisme berbayar. Karena setidaknya saja saat ini kan sudah ada 11 merek vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM. Sehingga nanti akan semakin lebih banyak pilihan daripada masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster ketiga ini. Nah, tapi kembali tadi bagaimana supply-nya di tahun depan, kita belum bisa betul memastikan. Dan yang kedua adalah lebih pada aspek manfaat dan keamanan, karena uji klinisnya pun belum selesai sampai saat ini, dan ini perlu dipertimbangkan karena nanti Mas Burhan, kita kan juga harus memikirkan untuk proses penyuntikan dosis ketiga ini, apakah akan menggunakan vaksin yang sama ataukah menggunakan vaksin yang berbeda, terus rentang waktu yang paling efektif itu kapan, karena kalau kita ingat AstraZeneca saja kan butuh 2-3 bulan ya, berbeda Betul. dengan Sinovac yang 28 hari ya. Nah, jadi ini yang lebih kita tunggu bagaimana selesainya uji klinis untuk bisa mendapatkan hasil terkait manfaat dan keamanan dari vaksin itu sendiri. Sebelum lebih lanjut, mungkin Ibu Nadia boleh bocorkan nggak? Tadi sudah disebut sudah 11 vaksin ya yang mendapatkan hak edar di Indonesia ya. Kita tahunya hanya beberapa aja, Bu. Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. Mungkin ada lagi yang lain, Bu. Silakan. Ya, cukup banyak ya jenis vaksin yang saat ini sudah diberikan izin edarnya ya, Sinovac, Sinopharm, ya. Kemudian ada AstraZeneca ya, ada Pfizer juga ya. Kalau kita bilang itu ada kemudian vaksin Bio Farma sendiri, Moderna ya, kemudian ada Sputnik 5 yang sudah ada, Johnson & Johnson, kemudian ada vaksin Confidencia itu yang kita tahu ya, kemudian ada vaksin Zivivax yang dari Anhui ya, dan terakhir itu adalah Covovax yang dari India. Oke, jadi ada masyarakat punya banyak pilihan lah ya nanti ya, Ibu ya. Nah, Betul. ini pertanyaan yang senantiasa ditanyakan tadi ya, selain soal tadi ya, kesetaraan atau ada kelompok-kelompok yang memang belum mendapatkan vaksinasi secara gratis dari pemerintah ya. Ini kan sempat muncul di berita-berita bahwa wacana ya, masih wacana diskusi bahwa vaksin booster itu nanti untuk kelompok tertentu itu berbayar. Terus tapi untuk kelompok yang katakanlah penerima BPJS itu gratis. Nah, ini apa kira-kira tidak akan menimbulkan kesenjangan atau bagaimana, Ibu? Iya, jadi kalau kita melihat ya, yang penting kan kita ini bisa mengendalikan pandemi ya, Mas Burhan ya. Vaksinasi ini kan sebenarnya salah satu game changer untuk kita keluar dari pandemi. Jadi tujuan kita kan pada prinsipnya menggunakan vaksin ini adalah bagaimana kita keluar dari pandemi ini. Nah, kalau nanti inilah menjadi poin utama daripada tujuan pemerintah adalah bagaimana kita mengakselerasi vaksinasi dosis 1, dosis kedua secara lengkap. Karena inilah kunci kita untuk kita keluar dari pandemi. Kita nggak akan selesai urusan pandeminya kalau hanya sekelompok aja nih
masyarakat yang sudah memiliki perlindungan, bahkan mungkin perlindungannya itu bisa sampai dengan 2 atau 3 kali penyuntikan ya. Nah, ini yang artinya menjadi concern pemerintah, mengapa kemudian untuk kelompok-kelompok yang memang rentan tadi sesuai dengan rekomendasi, termasuk lansia, itu diberikan oleh pemerintah karena resiko mereka untuk meninggal, untuk sakit berat itu harus dijaga. Nah, yang kedua adalah kelompok rentan secara sosial ekonomi ya. Artinya kita tahu penerima bantuan iuran itu adalah memang kelompok-kelompok dengan sosial ekonomi ke bawah ya, yang artinya mereka secara sosial ekonomi pun sudah sangat rentan untuk tertular virus COVID-19. Apalagi kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh atau imunitas, mereka tidak punya pilihan yang banyak ya untuk bisa menjaga imunitas mereka. Makanya kemudian untuk PBI dan lansia sebagai kelompok yang rentan, yang vulnerable, yang paling beresiko untuk sakit berat dan kematian, dan juga menyebabkan kemungkinan penularan di dalam masyarakat, ini yang kita proteksi. Sementara untuk masyarakat lain ini sifatnya bisa menjadi pilihan ya. Dan saya tadi juga ingin menambahkan, selain tadi 11 jenis vaksin yang sudah disetujui oleh Badan POM, di tahun depan kita tahu bahwa vaksin merah putih juga sudah siap ya Mas Burhan untuk kita gunakan. Nah, artinya ini akan menjadi juga penambah pilihan untuk masyarakat ya untuk mendapatkan vaksinasi tambahan dosis ketiga. Karena tadi sebenarnya kelompok di luar lansia, nakes ataupun orang yang memiliki penyakit kelainan imunitas itu tidak prioritas untuk mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling prioritas itu adalah kita menyelesaikan target vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua untuk bisa mengatasi pandemi ini. Oke, jadi alasannya adalah tadi ya, untuk yang lansia, nakes, kemudian kelompok yang rentan tadi memang sangat diperlukan gitu ya Bu ya. Jadi sehingga ada perbedaan. Kalau boleh tahu mungkin kisaran harga vaksin yang akan beredar, terutama khusus untuk ini pemirsa Tempo yang pengen, oh saya pengen vaksin booster nih kan gitu kan. Range-nya dari berapa sampai berapa Ibu itu kan? Ini ada vaksin merah putih, ada vaksin dari luar negeri juga. Iya, sampai saat ini kita belum menentukan harga eceran tertinggi ya, artinya harga pemberian pelayanan vaksinasi tambahan dosis ketiga ini. Kita punya referensi harga pada waktu kita menetapkan harga eceran tertinggi untuk pelayanan vaksinasi gotong royong atau vaksin Sinovac ya pada waktu itu. Betul. Dan ini bisa kita gunakan, artinya ada dua komponen ya. Yang satu adalah biaya vaksin itu sendiri, dan yang kedua adalah biaya untuk penyuntikan vaksin. Dan nanti pasti akan kita regulasi dengan melihat ketersediaan vaksin, kemudian jumlah harga yang tentunya kemudian ditawarkan oleh produsen vaksin kepada masyarakat, dan nanti akan kita regulasi supaya tadi tidak ada oknum-oknum lah ya, seperti itu ya Mas Burhan, yang memanfaatkan situasi ini. Jadi kalau kita melihat harganya bisa pada range antara vaksinasi atau vaksin gotong royong yang sudah kita tetapkan, atau bisa juga lebih murah karena sekarang sudah lebih banyak jenis vaksinnya. Oke, artinya nanti pelaksanaan vaksin pun akan diserahkan secara mandiri kepada dengan melibatkan swasta atau kelompok-kelompok tertentu gitu ya Ibu ya? Iya, jadi nanti vaskes atau rumah sakit swasta bisa mengakses layanan vaksinasi berbayar ini, tentunya dengan mengkontak langsung ya para produsen ataupun distributor vaksin tadi. Nah, kami hanya akan meregulasi supaya harganya itu dibayar sesuai dengan kewajaran. Oke, menarik sekali jawabannya Ibu Nadia ini. Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut.
Masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi vaksin booster. Kapan, untuk siapa, dan sepenting apa? Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Siti Nadia Tarmizi bahwa vaksin booster ini adalah salah satu vaksin pelengkap yang dari rangkaian vaksinasi tahap pertama dan kedua. Nah, sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya akan meminta narasumber, yaitu Ibu Siti Nadia, untuk memberikan kalimat penutup. Silakan, Ibu. Iya, jadi saat ini mungkin situasi kita sudah semakin membaik ya, kondisi-kondisi di mana berbagai aktivitas-aktivitas, baik aktivitas sosial, aktivitas keagamaan, bahkan aktivitas ekonomi sudah bisa kita jalankan. Walaupun mungkin belum sepenuhnya berjalan normal, tetapi artinya ini sudah jauh lebih baik daripada situasi-situasi sebelumnya. Dan kami berharap bahwa di tengah situasi kita mencoba mengendalikan lebih baik lagi laju penularan ini untuk menuju situasi COVID-19 yang dikategorikan sebagai penyakit endemis. Kita berharap bahwa kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan tentunya yang paling penting adalah percepatan vaksinasi. Kami berharap bahwa ada tugas besar kita adalah menyelesaikan vaksinasi yang tadi 38% dosis pertama yang harus kita dapatkan dan kurang lebih sebanyak 57% untuk dosis kedua secara lengkap. Kami berharap bahwa target ini di akhir Desember setidaknya 60% masyarakat sudah mendapatkan perlindungan dengan lengkap, artinya mendapatkan dosis 1 dan dosis kedua. Kami berharap untuk masyarakat untuk tidak pilih-pilih merek vaksin tertentu, karena pada prinsipnya semua vaksin sama baik dan sama amannya. Makin cepat kita divaksin, makin cepat kita mengendalikan COVID-19 ini dan kita tidak perlu lagi menarik rem darurat ya untuk menghentikan semua kegiatan kita kembali. Sehingga kita yakin bahwa gelombang ketiga itu pasti bisa kita cegah dengan menjalankan hal-hal yang menjadi komitmen bersama, yaitu tetap disiplin prokes dan percepatan vaksinasi. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya, Ibu. Sangat lengkap sekali bahwa vaksin adalah game changer untuk melawan pandemi COVID-19. Sampai di sini kami temani Anda pemirsa dalam kabar pandemi. Akhir kata, saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat dan kru yang bertugas pamit mundur dan sampai jumpa.